Giter, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabarnya? Hari ini Olive masih punya daging ya. Ini daging udah di presto, udah dibumbui juga, tinggal diolah. Rencananya hari ini mau bikin soto Makassar. Ya, ikutin cara masaknya gimana soto Makassar ya. Ini Olive rajang dulu ya daun sop sama daun bawangnya ya. Ya, kalau makan soto Makassar harus ada daun sop, daun bawang. Biasanya juga Olive taruh daun bawangnya banyak-banyak tuh di mangkoknya. Legiter suka juga nggak dengan soto Makassar? Kalau menurut Olive sih soto Makassar ini termasuk makanan comfort food ya. Jadi dia kayak menenangkan gitu. Tapi soto Makassar kali ini Olive nggak pakai buras karena Olive nggak sempat bikin burasnya ya. Jadi tadi beli aja ketupat gitu. Nggak apa-apa lah ya, sah-sah aja sih makan coto Makassar pakai lontong sama ketupat gitu ya kalau nggak ada. Tapi sih memang lebih afdolnya sih pakai ini buras, pakai buras satu. Aduh enak banget, gurih lagi ya buras. Dan tapi buras itu masaknya juga cukup lama, kayaknya nggak ketangan deh kalau harus masak buras ya untuk makan soto Makassar sebentar aja. Kalau nggak salah di vlog sebelumnya Olive pernah review soto Makassar Haji Daeng ya. Waktu itu memang kangen banget makan soto Makassar. Tapi kali ini Olive bikin karena memang kalau bikin itu kita puas. Kita bisa taruh dagingnya sebanyaknya. Nanti makannya juga bisa nambah semena-mena. Dan satu lagi ekonomis ya. Kalau kita beli soto Makassar kan harganya tuh lumayan tuh. Dapatnya juga sedikit semangkok kecil. Tapi kalau kita bikin bisa nambah berkali-kali. Betul nggak Legiters? Soto Makassar yang lainnya, yang ini ada 15 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, kemudian ini ada serai, ada lengkuas, ini ada jintennya sekitar 1 sendok makan ya, terus ada kemiri, ini ada bubuk ketumbar sama sekitar 200 gram kacang yang sudah digoreng. Ntar ini kita blender semua kecuali serai sama lengkuasnya ya. Setelah di blender hasilnya seperti ini ya Legiters. Ini hasilnya tuh. Ini kacang ya. Nanti kita masukkan ke kuah sotonya. Ini bumbu bawang putih sama bawang merahnya ya. Jadi ada dua bumbu halusnya, bawang putih bawang merah sama yang tadi yang rempah-rempah sama kacang digoreng tadi ya. Pertama-tama kita tumis dulu ya bawang putih, bawang merah ya. Tumis dulu sampai naik bau. Lalu kita masukkan lengkuas sama serainya. Nanti sebentar lagi kita tambahin air ya. Kita masukin air ya. Airnya sekitar 1 liter lah. Kemudian ini daging yang tadi udah di presto ya. Ini ya, Olive masukkan. Tunggu sampai mendidih, baru kita seasoning. Terakhir baru kita masukin blenderan kacang tadi ya. Ini sekarang kacangnya udah masuk ya. Oh ya, jangan lupa ya, kacangnya ini kacang goreng ya. Jadi kalian harus goreng dulu kacangnya baru di blender. Alhamdulillah, coto Makassar kita sudah siap ya Legiters. Tinggal menikmati. Sebenarnya maksud dari coto dan soto sama aja ya. Cuman karena orang Makassar terbiasa mengucapkan S dengan huruf C, mengganti dengan huruf C, sehingga soto secara linguistik berubah menjadi coto. Tapi perbedaan lain adalah soto biasanya cenderung kuahnya tuh ringan, light ya. Sedangkan coto itu cenderung berat, keruh dan kuahnya tuh pekat, kental ya. Konon coto Makassar ini sudah ada sejak kerajaan Gua Talo di Sulawesi Selatan ya, pada abad ke-16. Awalnya makanan ini hanya disajikan untuk raja, kaum bangsawan, tamu-tamu kerajaan di acara-acara kerajaan ya. Berisi berbagai macam rempah, puluhan rempah-rempah ya dari Indonesia, itu melambangkan kemakmuran dan kekayaan pada raja.
Seiring waktu, resepnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat ya. Dan biasanya tiap-tiap keluarga di Makassar sana mempunyai resep versi mereka, keluarga mereka sendiri ya. Dan soto Makassar menjadi simbol kebersamaan ya, karena biasanya kalau weekend atau hari-hari tertentu keluarga Makassar selalu memasak soto Makassar untuk acara-acara kumpul keluarga mereka. Wajar ya, soto Makassar memang enak sekali. Olive yang bukan orang Makassar aja jatuh cinta sama soto Makassar. Kami sekeluarga sangat menyukai soto Makassar. Ya mungkin karena dulu tinggal di Bontang, banyak orang Sulawesi juga di Kalimantan Timur, ya jadinya terbiasa makan makanan Sulawesi. Bagi orang Makassar, coto Makassar bukan hanya sebagai makanan ya, tapi juga merupakan warisan rasa dan kebanggaan orang Makassar. Makan dulu Ligiters. Waduh, ini enak banget ya. Ini kalau dulu waktu masih kecil-kecil Olive di Bontang, ini soto Makassarnya termasuk makanan wajib. Seminggu sekali harus. Tapi biasanya kalau udah kangen itu seminggu bisa 2 kali ya makan soto Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Resepnya boleh diikutin ya. Kalian pasti seneng deh keluarga kalau makan soto Makassar kayak gini. Ada soto Makassar tuh yang kental sekali, ada juga yang kacangnya nggak begitu terasa, tapi kalau ini pas lah ya Olive rasa. Jumlah kacangnya cukup, dengan kuahnya juga. Kuahnya tadi sekitar 1 liter ya, tapi kalian tambahin lagi 1,5 liter boleh lah ya. Duh, benar-benar ya soto Makassar. Tidak ada yang rumit ya Ligiters. Kalian lihat bahan-bahannya semua tadi sangat gampang, sangat simple. Rasanya juga otentik. Cuma kadang kita kalau ngelihat kelihatannya makanannya berat banget, ini pasti bumbunya banyak, macem-macem, kita jadi males ya mau masak ya. Baiklah Ligiters, ini Olive mau makan dulu ya. Ligiters juga makan dulu, abis itu kita istirahat dulu, terus ibadah dulu ya. Ntar sore Olive mau ke Lotte Mart, ikutin Olive ya. Sekarang Olive sudah berada di Lotte. Ini rencananya memang mau belanja buat persiapan besok ya. Rencananya besok itu hari Sabtu kita ada acara syukuran kelulusan anak bujang sama syukuran pekerjaannya adiknya Olive ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, jadi karirnya bagus, jadi kita syukuran ya. Nanti hari Sabtu tuh ada kumpul bocah. Jadi sekarang rencananya Olive mau membeli perlengkapan yang dibutuhkan ya. Syukurannya juga nggak yang mewah-mewah ya, hanya kami sekeluarga saja ya, menikmati momen-momen kedekatan bersama keluarga ya, biasalah kumpul-kumpul bocah biasa, jadi nggak ada orang-orang lain yang diundang, hanya keluarga saja, makan-makan biasa aja sepertinya kita ngebotram gitu ya, biasanya ngebotram. Tapi kali ini nasi liwetnya nggak Olive gelar di daun pisang yang kita makan rame-rame gitu ya, ini Olive bentuk seperti tumpeng. Belanjanya udah selesai, sekarang kita pulang ya, karena ini udah sore. Olive harus masak buat makan malam anak-anak. Kalau hari ini kita udah ke Lotte ya, besok kita ke pasar untuk belanja lagi ya bahan-bahan basahnya. Hari ini Olive ke pasar hanya ditemani anak bujang aja ya, karena rencananya memang banyak yang mau dibeli. Ini ada perikanan, ada perbawangan, karena rencananya Olive mau bikin nasi liwet aja ya. Biasanya kalau nasi liwet semua pada suka deh. Kalau ngeliwet biasanya nggak jauh-jauh ya, dari lele, ikan goreng, ayam goreng, empal, terus apa ya, cumi hitam gitu ya, ikan asin cabai hijau, jengkol, pete gitu ya, lalapan. Tapi kali ini Olive nggak bikin lalapan, cuman bikin urap, karena kalau lalapan biasanya jarang yang makan nih anak-anak kecil. Sudah siapkan, ini kita pakai ini aja nanti. Oke, apa ini namanya nih, apa ya namanya nggak tahu deh, pokoknya nanti dari bakul nasi, ntar nasinya taruh di sini nih rencananya. Ini masih ada lagi beberapa yang Olive bikin, ini besar, nanti ada lagi yang kecil beberapa untuk yang persambelan. Ini Ligiters, Olive baru selesai menghias ya, mendekor. Ini
buat besok rencananya nanti ini ada ayam goreng, ada cumi hitam, ada nila sama lele. Ada yang suka lele juga soalnya ya. Ini buat roti jala kari apa? Roti jala kinca durian. Kemudian ada telur dadar. Kemudian di situ ada untuk apa? Ikan asin cabai hijau untuk urapan, sama satu lagi ini untuk apa ya? Olive lupa. Kebanyakan sih ya lauknya ya. Buat apa ya? Ya pokoknya ada lah nanti lah ya. Jadi intinya nih ada berapa lauk ini. Sayur cuma satu, kita nggak pakai lalapan karena ternyata pengalaman setiap ngebotram itu lalapan itu nggak pernah kebuang-kebuang gitu aja ya. Tapi kalau urap biasanya dimakan. Semua suka urap. Anak-anak juga suka urap. Oke, Legiter, sampai jumpa besok di acaranya. Acara keluarga kita, kumpul bocah. Ikutin terus kegiatan Olive. Sampai jumpa lagi, selamat istirahat. Bye-bye.